Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, iman dan Islam sehingga kita mampu mempertahankan iman kita, merasakan iman dan Islam serta menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh barokah. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan Islam hingga Islam menyebar luas, hingga dakwah-dakwahnya mampu kita ekstafeti, mampu kita lanjutkan bahkan hingga sampai ke bumi Nusantara ini. Amin amin robbal alamin. Semoga kita juga menjadi umat beliau yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Sugeng Prabowo akan membahas sedikit dengan terkait Kekhalifan Bani Umayyah. Jadi ini adalah tugas yang disampaikan oleh Bapak Hayat selaku dosen pengampu sejarah peradaban Islam, ekonomi Islam FUB Untan kelas A semester 4. Baik, saya Sugeng Prabowo akan sedikit bercerita terkait dengan resume yang sudah saya buat ya, jadi seperti ini. Kemudian saya akan menceritakan sedikit ya tentang Kekhalifahan Bani Umayyah sebagai tugas yang diberikan oleh Pak Hayat. Baik, saya akan bercerita ya, tidak panjang lebar. Saya akan menceritakan keluar biasaannya dari Bani Umayyah serta distorsi juga yang terjadi dalam Bani Umayyah ataupun Kekhalifahan Bani Umayyah itu sendiri. Nah, Bani Umayyah adalah Bani yang berada dalam lingkungan kafir Quraisy ya. Jadi Bani Umayyah adalah satu keturunan dengan Abdul Manaf ya, sampai ke Abdul Manaf hingga nanti satu keturunan atau silsilah dengan Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Nah, kekhalifahan Bani Umayyah ini adalah khalifah dari keturunan Bani Umayyah ataupun dari Umayyah ya, dari Umayyah yang dipelopori oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, mengapa disebut dengan Bani Umayyah? Karena yang menjadi pemimpin ataupun kekhalifahan ini dipegang tampuk pemimpinannya oleh keturunan Umayyah. Jadi nanti dari Umayyah memiliki dua anak namanya Harb dan Abdul As ya, dan Abdul As, sehingga nanti dari Harb dan Abdul As inilah keturunan mereka ya menjadi pemimpin yang ada di kalangan Bani Umayyah ataupun Khalifahan Bani Umayyah. Nah, itu adalah sejarah singkat terkait dengan Bani Umayyah itu sendiri. Insya Allah teman-teman udah paham ya. Jadi kita lanjut kepada pelopor dari Khalifan Bani Umayyah. Nah, pelopor dari Khalifan Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan itu siapa? Jadi Muawiyah bin Abu Sufyan adalah sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Beliau memiliki otak yang begitu cerdas, keadilan yang luar biasa, ketegasan, kecerdasan berpikir serta politiknya yang gitu luar biasa, sehingga juga pernah beliau menjabat sebagai gubernur pada saat Umar ya, yaitu adalah kecemerlangan Islam, keberluasan Islam, yaitu wilayah-wilayah Islam yang begitu luas pada saat Umar. Nah, Muawiyah juga sebelum masuk Islam adalah orang yang sama dulu seperti Umar, yaitu memerangi Rasulullah SAW. Hanya saja Umar adalah orang yang memasuki Islam pada saat awal-awal Islam. Namun Muawiyah adalah orang yang masuk Islam setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sehingga beliau masuk Islam pada tahun 6 Hijriah, 2 tahun sebelum penaklukan kota Mekah. Pada 6 Hijriah, 2 tahun sebelum penaklukan kota Mekah, dia menutupi keislamannya atau tidak membuka keislamannya. Kenapa? Karena dia berada di kalangan kafir Quraisy, sehingga bila beliau membuka ataupun memberitahu keislamannya kepada kalangannya, sehingga nanti akan membahayakan bagi jiwa dan raganya, ataupun nyawanya akan terancam ataupun terbunuh. Jadi seperti itu. Jadi ketika nanti Fatu Mekah, maka Muawiyah ini akan menyampaikan keislamannya atau membuka keislamannya itu sendiri. Nah, itu mungkin sejarah singkat dari Muawiyah. Nah, setelah itu dia lambat laun menjadi sahabat yang begitu mulia dan sempat menuliskan hadis Rasulullah SAW hingga sebanyak 163 hadis. Bahkan Rasulullah SAW mendoakannya menjadi manusia yang memberikan orang lain petunjuk jalan yang benar dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah begitu mulianya Muawiyah, ternafikan dari segala sifat-sifat kemanusiaan ya yang kita
baca di buku-buku, walaupun itu semuanya benar, tapi penggiringan opininya adalah bahwasanya mereka adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan, sehingga kita mencari kesalahan di antara para sahabat ini nampaknya kurang baik dan benar, walaupun adalah yaitu yang terjadi adalah sebagian dari hikmah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita generasi muda mampu untuk mengambil pelajaran dari itu semua. Baik, kita lanjut ya. Setelah tadi kita sudah mengetahui tentang Muawiyah itu sendiri, jadi Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul As dan bin Abdul Manaf, ya seperti itu. Kemudian dasar mengapa Muawiyah mendirikan kekhalifahan Bani Umayyah. Nah, pada saat itu transisi dari sepeninggalnya Ali. Nah, Ali dibunuh oleh seorang Khawarij. Nah, ketika Ali panjang lebar, Ali dibunuh oleh seorang Khawarij, kemudian dilanjutkan sebenarnya oleh anaknya Hasan bin Ali. Namun pada saat itu ketika Hasan mendapatkan amanah seperti itu, terjadilah gejolak yang terjadi di antara Hasan dan Muawiyah, sehingga untuk meredam itu semua Hasan pun mengalah, yaitu memberikan kepemimpinannya ataupun kekuasaannya kepada Muawiyah. Mengapa? Karena landasan agar umat Islam ini tidak terpecah, agar umat Islam ini tetap bersatu. Nah, ketika Muawiyah menjadi seorang khalifah atau kelak dia nanti akan mendirikan khalifah Bani Umayyah. Nah, pada kesempatan kali ini ada kelompok kaum muslimin kaum muslimin yang tidak setuju, yaitu tidak setuju dengan bahwasanya Muawiyah ini diangkat menjadi seorang khalifah. Namun sebagiannya juga setuju di Palestina menjadikan seorang Muawiyah sebagai seorang pemimpin. Dan lambat laun pun berdirilah sebuah khalifahan, yaitu khalifahan Bani Umayyah. Kemudian yang terjadi di dalam kekhalifahan Bani Umayyah sendiri adalah perbedaan yang terjadi dari Khulafaur Rasyidin transisi ke kekhalifahan Bani Umayyah. Nah, apa saja yang terjadi? Yang pertama yang kita pahami adalah cara mengambil suatu pemimpin. Nah, bila kita mengambil suatu pemimpin yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin adalah menggunakan sistem demokrasi atau musyawarah, sehingga tidak berdasarkan strata keturunan. Nah, di mana pada sebelum pembaiatan Abu Bakar kita lakukan musyawarah. Sebelum pembaiatan Umar dilakukan musyawarah. Sebelum pembaiatan Utsman dilakukan musyawarah. Sebelum pembaiatan Ali dilakukan musyawarah. Nah, ini adalah penggunaan musyawarah atau demokrasi yang terjadi di kalangan para sahabat-sahabat yang utama. Kemudian yang terjadi di Bani Umayyah adalah dia menggunakan sistem bani atau sistem keturunan. Nah, mengapa disebut Bani Umayyah? Karena kelak akan ada dua anak Bani Umayyah atau anak Umayyah, yaitu dari Harb dan Abdul As ya. Nah, dari Harb dan Abdul As inilah keturunan dari Harb dan Abdul As, yaitu Harb punya anak namanya Abu Sufyan dan Abu Sufyan punya anak namanya Muawiyah. Nah, nanti dari keturunan Muawiyah, dari Muawiyah dan keturunan Muawiyah itulah pemimpin-pemimpin dari Bani Umayyah. Dan dari Abdul As kemudian mempunyai anak namanya Affan, kemudian punya anak namanya Utsman. Kemudian di samping itu Abdul As memiliki anak namanya Hakim dan punya anak namanya Marwan. Jadi Marwan bin Al-Hakam bin Abdul As. Nah, dari Marwan kemudian lahirlah pemimpin-pemimpin dari Bani Umayyah itu sendiri. Baik, untuk kita mengkritik terkait dengan sistem pemilihan pemimpinan adalah berdasarkan keturunan. Sehingga mengapa ini bisa terjadi? Karena ini dirubah oleh Muawiyah itu sendiri, merubah bagaimana cara memilih seorang pemimpin. Nah, yang terjadi pada saat itu adalah seorang Muawiyah merubah sistem seperti itu, terjadi sedikit kelemahan yang terjadi Mengapa? Karena pada saat itu beberapa anak Muawiyah keturunan Muawiyah yang tidak cakap ataupun cucunya
yang tidak cakap menjadi seorang pemimpin, dipaksakan untuk menjadi seorang pemimpin, hasil hanya menjadi pemimpin tidak sampai 1 tahun, yaitu bahkan 40 hari, kemudian mengasingkan dirinya, kemudian meninggal, seperti itu. Jadi sehingga kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam memilih pemimpin, ataupun pemimpin-pemimpin itu tidak siap ketika dia menjadi seorang pemimpin. Nah, mengapa landasan dia ataupun dasar mengapa tidak siap? Karena kehidupan kerajaan ya, kehidupan keluarga yang begitu mewah, sehingga Baitul Mal juga diperuntukkan untuk pribadi, kemudian glamoritas ataupun sosialita ya, kalau misalkan dalam zaman sekarang itu terjadi di dalam Bani Umayyah atau kekhalifahan Bani Umayyah. Walaupun di samping itu ya terjadinya kesejahteraan dan segala macam. Itu mungkin sedikit kekurangan dari ataupun terjadinya yang terjadi di dalam Khalifah Bani Umayyah. Nah, dari kekhalifahan Bani Umayyah itu kemudian kita akan menilik ya sedikit tentang peristiwa yang terjadi di dalam Khalifah Bani Umayyah. Nah, dari peristiwa yang terjadi di kalangan Bani Umayyah yang paling luar biasa adalah yang pertama Karbala. Yang ingin saya bahas adalah Karbala, perang Karbala yang menewaskan seorang Husain bin Ali. Kemudian adalah Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah yang begitu luar biasa, yang kecemerlangan atau kejayaan Islam berada pada tumpukan khalifahan Umar bin Abdul Aziz. Nah, saya rasa dua hal ini adalah hal yang perlu saya bahas dan perlu diketahui oleh kaum muslimin, karena begitu luar biasa. Yang pertama adalah kemirisan yang terjadi, yang kedua adalah kejayaan yang terjadi pada saat Bani Umayyah. Oke, baik. Pertama adalah pada kesempatan itu di perang Karbala kita akan bahas, itu pertama adalah landasannya adalah Husain ya. Husain tidak membaiat Yazid ya sebagai seorang khalifah. Nah, pada saat itu juga penduduk Irak meminta kepadanya dengan keras untuk membaiatnya. Namun Husain menolaknya untuk membaiat Yazid sebagai seorang khalifah. Kemudian beberapa orang yang cukup matang ya cara berpikirnya menasihati agar tidak berangkat ke sana ataupun berangkat menuju Yazid ya. Namun ijtihad dari Husain itu dianggap salah. Kemudian di tengah perjalanan dicegat oleh pasukan yang berkuda atau Ubaidillah bin Ziyad, yaitu gubernur Basrah di Kufah. Dia mengalihkan jalan ke Karbala. Di tempat itulah ditawari dua pilihan. Yang pertama damai ataupun berperang. Damai itu artinya menyerah atau berperang. Maka Husain memilih untuk berperang. Maka terjadilah peperangan yang sengit. Husain dan sahabat-sahabatnya berperang mati-matian hingga akhir terbunuh, serta semua sahabatnya dan pengikutnya luar biasa terbunuh, dan hanya sebagian keluarga saja yang masih tersisa gitu. Oke, mungkin yang paling miris adalah saya ralat semua keluarganya terbunuh. Kemudian yang paling miris adalah kepala Husain bin Ali itu dipenggal. Nah, ini yang paling miris adalah kemudian dibawa ke hadapan Yazid, dan Yazid pun menangis, serta atas kejadian tersebut dia menghormati istri-istri Husain dan mengembalikan mereka ke Madinah. Ini merupakan fitnah tragedi yang cukup besar yang perlu kita pahami, sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman di antara kita lepaskan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cerna secara akal, maka kita akan terjadi emosi ataupun pergolakan dalam hati kita untuk membela ataupun menyalahkan salah satu dari kalangan ini. Ya, kita cukup ambil hikmahnya. Oke, yang kedua yang ingin saya bahas adalah yaitu dengan Umar bin Abdul Aziz. Pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, yang terjadi di kekhalifahan masa Umar bin Abdul Aziz adalah Umar bin Abdul Aziz ya adalah seorang khalifah yang begitu berbeda dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Kenapa? Karena khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah sosok khalifah yang begitu zuhud ya,
begitu zuhud, begitu soleh, yang sangat berbeda dengan khalifah yang lain. Bila khalifah-khalifah pada Bani Umayyah ini sebelum Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang begitu glamor, yang mementingkan menggunakan kepentingan Baitul Mal untuk kepentingan diri sendiri, menggunakan berlian, emas dan begitu luar biasanya. Namun ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah seorang sosok khalifah yang begitu soleh, begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengembalikan semua harta Baitul Mal, bahkan berlian-berlian istrinya pun dikembalikan kepada hak-hak yang perlu dikembalikan, sehingga begitu zuhud dan kesolehan dari Umar bin Abdul Aziz ini, sehingga turunlah barokah Allah yang Allah turunkan kepada Umar bin Abdul Aziz, sehingga tidak banyak ya, walaupun beliau memimpin tidak lama, tapi begitu keberkahan yang kita rasakan atau kita baca, kita mengetahui begitu besar jasa yang beliau sampaikan. Hal yang begitu menarik dalam khalifahan Umar bin Abdul Aziz adalah pada saat itu ada satu ketika seluruh masyarakat tidak lagi menerima zakat. Karena apa? Karena pada saat itu adalah orang-orang sudah memiliki kemampuan. Nah, yang menjadi dasar mengapa orang-orang pada saat itu begitu luar biasa perekonomiannya, karena menerapkan sistem zakat yang begitu luar biasa. Sebelum, ketika mereka miskin dalam kondisi yang luar biasa tidak baik, adalah Umar bin Abdul Aziz menggunakan sistem zakat secara baik dan benar, secara syariat Islam, secara baik dan benar, dengan distribusi yang baik, sehingga menjadikan zakat ini menjadi zakat yang begitu produktif, sehingga memunculkan ekonomi-ekonomi yang ada di dalam kekhalifahannya, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang miskin, sehingga pun masyarakat itu tidak berhak lagi menerima zakat gitu. Sehingga ini adalah suatu masa yang begitu dirindukan oleh kaum muslimin bahkan sampai saat ini. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit ya, terkait dengan peristiwa-peristiwa yang penting. Sebetulnya juga banyak ya, begitu banyak peristiwa-peristiwa yang begitu penting. Namun dua peristiwa ini adalah peristiwa yang begitu paling menonjol bagi saya, sehingga perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah tragedi Karbala atau perang Karbala. Yang kedua adalah Abdul Aziz ataupun Khalifahan Umar bin Abdul Aziz. Ya, yang pertama adalah kemirisan, yang kedua adalah kecemerlangan ataupun kehebatan dari Bani Umayyah ataupun Khalifahan Bani Umayyah itu sendiri. Nah, sebelum kita tutup, maka runtuhnya Khalifahan Bani Umayyah adalah dari segi gerakan yang dilakukan oleh Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib ya, dari keturunan Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib. Nanti khalifahannya dengan Abbasiyah, Bani Abbasiyah. Nah, landasan mengapa itu terjadi karena tidak adanya ya seorang pemimpin yang ada pada Bani Umayyah dari keturunan Rasulullah SAW atau Ahlul Bait. Nah, sehingga kemudian juga dari runtuhnya ini didasari juga dengan kemewahan, kemudian pemberontakan yang terjadi pada saat Bani Umayyah ini, sehingga Bani Umayyah pun direbut sehingga pergerakan ini ya didukung juga oleh Bani Hashim, Syiah dan kaum Mawali, sehingga runtuhlah kekhalifahan Bani Umayyah itu sendiri. Nah, mungkin itu saja sedikit apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan resume ataupun materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Khilafan datangnya dari saya, kesalahan datangnya saya, dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.